Alhamdulillah, Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesempatan kita untuk beribadah. Karena sebaik-baik kesempatan adalah kesempatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Tapi nyatanya jikalau konteks pemahaman adil dalam beribadah, maka banyak orang menganggap bahwa jikalau saja waktu yang 24 jam ini kita bagi dua, 12 jamnya untuk ibadah, 12 jamnya untuk kita kejar dunia, maka tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Maka untungnya Islam mengenal konsep an-niyah. Niat. Kalau bangun tidur kita sampai tidur kita kembali, lalu kita membaca doa, lalu kita lafazkan dengan niat di hati kita, niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah sepanjang dari kita tidur sampai bangun kembali, insya Allah dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayahanda, bunda, bapak ibu semua jamaah salat subuh Masjid As-Salam ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan hamba-hambanya yang beribadah sepanjang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid As-Salam, yang kami hormati juga ayahanda pengurus Bapak Sudah, guru-guru kami, ustaz kami, dan jamaah salat subuh yang bersahabat, mudah-mudahan beruntung sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masjid ke masjid, saya ingat waktu masih kuliah dulu di Bandung, ada ceramah yang disampaikan oleh doktor yang sangat terkenal, sempat menjadi ketua MPR, Hidayat Nurwani. Saat saya masih sekolah di Jakarta, beliau menjadi pimpinan ketua alumni Universitas Islam Madinah. Beliau satu-satunya doktor yang lulus di Saudi Arabia saat itu yang berbasiskan aktif seorang mahasiswa di pergerakan saat itu. Beliau diakui seorang yang sangat fasih berbahasa Arab, kurang lebih hampir lebih dari 11 tahun menimba ilmu di Timur Tengah, alumni Gontor. Saya ingat pembahasan beliau tentang surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Jadi kalau orang yang biasa memperingati peristiwa Isra Mi'raj tahu kisah sejarah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini sebenarnya kata Dr. Hidayat Nurwani, inilah konteks dakwah. Nabi memberi contoh bahwa sebuah perjalanan dakwah, perjalanan ibadah minal masjid ila masjid, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Makanya hadis Nabi tidak ada perjalanan yang boleh dilakukan dengan berpayah-payah kecuali ketiga masjid. Yang pertama ke Masjidil Haram, yang kedua ke Masjidil Nabawi, yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Allah berikan 100.000 kali lipat kebaikan. Masjidil Nabawi Allah berikan 1.000 kali lipat kebaikan. Wal Masjidil Aqsa Allah berikan 500 kali lipat kebaikan. Selain itu tidak ada tempat yang lebih istimewa dari ketiga itu, dan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah energi, inilah semangat, inilah upaya kita untuk bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang paham Nabi dari masjid ke masjid, para sahabat dari masjid ke masjid dulu 1400 tahun yang lalu,
sebentar ke Bukit Sur, ke Jabal Tur. Di antara makanan oleh Asma binti Abu Bakar. Sampai-sampai dalam riwayat Asma menunggang kuda dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Jabal Tur, kalau orang tahu, itu jabal sebuah gunung yang berbatu, yang terjal, yang tinggi. Lalu seorang wanita yang hamil menaiki kuda membawa rantang, membawa bekal makanan untuk siapa? Untuk baginda Nabi dan ayahnya Asma binti Abu Bakar. Perjalanan ini luar biasa. Dalam riwayat dikatakan Asma dalam keadaan hamil nunggang kuda. Saya sampai hari ini saja belum pernah naik kuda. Nunggang kuda itu tidak sama dengan naik motor, tidak sama dengan naik sepeda. Kalau naik kuda kotak itu atau begini itu di atas bukit seorang wanita sampai rantang hampir jatuh, maka Asma mengambil ikat pinggangnya Bapak Ibu semua. Lalu dia belah, diikatnya rantang itu di atas dengan pinggangnya dengan dua ikat pinggang yang sudah dibelah oleh Asma. Maka Asma diberi gelar wanita yang memiliki dua ikat pinggang, dan dia dijamin oleh Allah masuk surga karena ini wasilah pertolongan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda Bapak Ibu, perjalanan Abu Bakar dan Muhammad dari Mekah ke Madinah dan sampai di Madinah, maka yang pertama dibangun Nabi bukan rumah. Maka pertama yang dibangun Nabi bukan tempat yang harus untuk istirahat dia, tapi pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks membangun masjid, membangun secara fisik, membangun dengan cara memakmurkan isi masjid. Alhamdulillah masjid ini, alhamdulillah konteks membangun masjid di dunia. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, banallahu baitan, Allah bangun kepada rumah fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bangun masjid di dunia, apakah bentuknya membangun fisiknya, terlebih memakmurkan masjidnya, banallahu baitan, Allah bangun untuknya rumah di surga. Allah bangun rumah di surga. Tidak ada artinya rumah kita di dunia ini Bapak Ibu semua. Kita punya rumah seluas apapun dari nilainya, kalau sudah di surga atau kalau sudah di akhirat, yang paling hakiki, yang paling benar-benar kita nantikan itu rumah di akhirat nanti. Rumah ini akan ditinggalkan. Kita bangun 10 rumah pun tidak ada satu pun yang kita bawa sampai ke alam kubur. Tapi rumah yang kita inginkan adalah rumah di akhirat nanti, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membangun masjid secara fisik dan secara memakmurkan masjid, itulah orang yang punya rumah di surga. Jadi sebenarnya nanti di akhirat, orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang sholat duha, orang-orang yang menghidupkan yang wajib, yang menegakkan yang wajib, yang menghidupkan yang sunnah, itu orang yang nantinya tidak akan pernah nyesal di surga. Di akhirat dia akan nyesal sedikit. Oh, dia katakan begini, oh ini rupanya saya sholat tahajud, oh ini balasannya, oh ini rupanya saya sholat subuh di masjid, ini balasannya, oh ini rupanya saya sedang sedekah, berbakar, berinfak, membantu orang yang susah, ini balasannya, oh ini rupanya saya berbuat baik kepada tetangga, ini balasannya, oh ini rupanya saya menyayangi anak yatim, ini balasannya, oh ini rupanya saya jadi jalan kebaikan bagi orang lain, ini balasannya. Mithqala dzarratin sarriyah, yang besar yang kecil keburukan dibalas, khairiyah yang baik pun dibalas. Tidak satu pun yang luput, tidak ada yang luput. Allah Akbar. Maka orang yang bangun masjid, orang yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, seperti dikatakan oleh ayahnya Dr. Hidayat Allah, adalah orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, yang bangun masjid, yang makmurkan masjid, yang ngurus masjid, yang berpayah-payah mendirikan masjid, yang bersungguh-sungguh memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid, yang ngajak orang datang ke masjid, yang pengen masjidnya ramai, yang pengen masjidnya hidup, ada ta'lim wa ta'lum, ada pengajian, ada kebaikan, ada khidmat, ada pelayanan, ada dakwah, ada zikir, ada ibadah. Ini kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang hidupkan sunnahku faqad ahabbani, kata Rasul, maka sungguh dia cinta kepada cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita sedang belajar untuk mencintai Nabi. Betapa kita sedang belajar untuk menjadi sahabatnya Nabi, menjadi kekasihnya Nabi. Tidak bukan hanya sekedar pandai kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Mungkin kita pandai bersair, disertai dengan musik dan segala macam. Bukan itu yang Nabi mau. Nabi mau kita hidup ini amalan agama, ada dakwah di dalam masjid ini. Masjid ini makmur karena masjid menjadi saksi suatu saat di akhirat nanti untuk kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang pergi ke masjid, faqad ahabbani, maka dia sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, ma'i kalimatnya, bersamaku, di sisiku, berada dengan tanganku, dekat denganku, berkeluarga denganku, bersaudara denganku, di surga. Maka kalimat innallaha ma'as sabirin lebih tinggi daripada kalimat Rasul tadi. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'allah tadi ma'an Nabi, dengan Nabi, bersama Nabi. Sekarang innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalimat ma'an, dekat, bersama.